Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis kelas 3, tentang pelajaran kelima, mengaji dan mengkaji Al-Quran surah At-Tin, bacaan idhar, dan hadis tentang persatuan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Hayya bina naqra du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin, amin. Baik, karena kita belajar Al-Quran Hadis, pelajaran yang menurut Ustaz Rifat agak-agak mudah ya, mudah sekali insya Allah. Untuk memulai, kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Kita cari dulu surah At-Tin. Sudah ketemu di sini. Ta'awud, basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Sudah selesai membaca Al-Quran. Anakku kalau kesulitan membaca nanti bisa diulang-ulangi ya videonya. Kemudian dibagi menjadi 5 topik. Yang pertama tentu saja kita harus kenal dulu surahnya. Surahnya harus kenal dulu. Ya, namanya ialah surah At-Tin. Artinya apa? Buah tin, wattini, buah tin. Kemudian terdiri dari berapa ayat? 8 ayat. Diturunkan di kota apa? Di kota Makkiyah. Karena diturunkan di kota Mekah, maka surah ini tergolong surah Makkiyah. Kita tulis dulu ya. Tergolong surah Makkiyah. Makkiyah kita, karena nggak cukup tulis di atasnya. Makkiyah. Baik, sudah, kita lanjutkan. Surah yang ke-95 dalam Al-Quran diturunkan setelah surah Al-Buruj ya, jadi supaya memudahkan, nah ini ada casing HP tutup begini. Nama suratnya adalah surah At-Tin, artinya buah tin, terdiri dari 8 ayat. Diturunkan di kota Mekah, tergolong surat Makkiyah. Surah yang ke-95 dalam Al-Quran diturunkan setelah surah Al-Buruj. Itu ya, sudah betul ya, insyaallah. Kita lanjutkan, yaitu pembahasan berikutnya, mengkaji surah. Apa sih mengkaji surah itu? Artinya apa? Mengenal surah lebih dalam, kemudian mengambil hikmahnya, ilmunya apa, dari surah tersebut dapat ilmu apa kita ya. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah kepada 4 ya. Wattini, kepada buah tin, demi buah tin. Wazaitun, wattini wazaitun, demi buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Apa maksudnya demi gunung Sinai?
gunung di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini Gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Ini ada di ayat Atin ya. Surah Atin ayat ke-1, 2 dan 3. Dan demi negeri yang aman ini, negeri Mekah. Di Allah itu dalam surah Atin bersumpah kepada 4, watini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Sumpah kepada 4. Untuk apa Allah bersumpah? Ada di ayat keempat ini ya. Selanjutnya untuk menyampaikan bahwasannya manusia adalah makhluk sebaik-baiknya. Surah At-Tin ayat keempat ya, kita baca dulu karena kita pegang Al-Quran juga, kita baca. Jadi belajar Al-Quran itu asik. Selain kita bisa latihan membacanya, kita juga bisa lihat artinya. Kadang kita dapat menemukan ilmu. Pasti menemukan ilmu. Bukan kadang. Cuman ada beberapa yang tidak bisa kita pahami. Cuma ini insya Allah mudah dipahami. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk sebaik-baiknya. Ganteng, cantik, kemudian tinggi, yang bermacam-macam, punya akal, bisa mendengar, bisa bicara, punya hati nurani. Pokoknya paket komplit itu ada di manusia. Makanya nggak ada yang lebih tampan dari manusia. Ya, ada alien ganteng kan? Nggak ada. Alien ganteng kan nggak ada. Alien kan jelek-jelek semua. Setan apalagi, suster ngesot, genderuwo, jelek-jelek semua. Ya. Jadi penciptaan terbaik adalah manusia. Seperti apa yang Ustadz bilang, ya. Ketika Ustadz di kelas ngangkat kursi pakai tangan satu, itu kalau Allah nggak desain manusia dengan bagus, itu kursi akan jatuh. Tapi apa yang terjadi? Kursinya terangkat. Karena apa? Ketika ini di zoom atau diperbesar, ini ada semacam kayak cakar gitu ya, cakar yang kecil sehingga bisa memegang benda itu dengan kuat. Kalau tidak punya itu, Allah nggak ciptakan itu, ini akan jatuh. Ustadz nggak akan kuat angkat kursi, pasti jatuh kursinya. Itu ya, manusia adalah makhluk yang paling penciptaannya terbaik. Untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan makhluk sebaik-baiknya? Untuk menjadi khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Khalifah itu artinya pemimpin, wakil Allah di bumi untuk menjaga lingkungan atau menjaga alam. Menjaga lingkungan atau menjaga alam ya. Gitu ya. Untuk menjaga alam. Jadi manusia diciptakan itu seperti itu. Turun di bumi untuk menjadi khalifah, wakil Allah. Maksudnya apa? Kita ini mengemban tugas dari Allah menjaga bumi untuk dijaga dan melestarikan agama Allah, melestarikan agama Islam, menyebarkan agama Islam. Kita lanjutkan ya. Ini kita lanjut ke arah tajwid. Baca nidar apabila nun sukun, penjelasannya ini ya, atau tanwin ini fathatan. Kelihatan ya, kasroten, domaten, bertemu dengan 6 huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha, maka dibaca jelas atau terang ya. Ini kurang titiknya, maka dibaca jelas atau terang. Pembelajaran ini sama kayak rumus matematika. So, gimana Ustadz? Ya, ini rumusnya ini.
Apabila nun sukun atau tanwin, ini tanwin ya, ketiga-tiganya disebut tanwin, bertemu dengan 6, salah satu dari 6 huruf. Kita perjelas di sini. Salah satu dari 6 huruf. Salah satu dari 6 huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, maka dibaca jelas atau terang. Gimana sih Tat? Maksudnya Tat? Nah, kita cek dulu, kita cek. Kelihatan ya? Kita buka surat At-Tin tadi. Fokus. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Kita cari nun sukun atau tanwinnya, ada nggak? Wa hadzal baladil amin. Belum ada? Laqad khalaqnal ini ada ya, nun sukun. Kelihatan ya, nun sukun, insana fi ahsani taqwim. Nun sukun bertemu dengan apa ini? Huruf sin. Ya. Sin. Ada nggak di sini? Kita cek di rumus kita, aduh, saudara. Ada nggak di sini sin? Hamzah, ha, kho, ain, ghain. Ha, nggak ada ya. Bukan huruf, bukan ini, bukan bacaan idhar ini, coret ini, bukan ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ini ada tanwin nih. Jadi fi ahsani taqwimin tsumma radadna. Setelah kasroten bertemu dengan sa. Huruf sa, ada nggak di sini huruf sa? Cek, ada nggak? Nggak ada ya? Tidak ada? Bukan. Ini bukan juga, ini bukan. Coret dulu, coret. Bukan ya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kita lihat di sini ada domaten bertemu dengan ghain. Ada nggak ghain di sini? Ghain. Oh, ada ya, ini ya, sudah terlingkari ini rupanya. Ya. Jadi ada di sini tanwin bertemu dengan gha. Sesuai ya. Dhammatain bertemu dengan ghain, maka dibaca jelas. Sudah sesuai, maka kita tulis di sini. Tadi sudah ditulis. Ya. Gampang. Jadi kalau Ustadz Rifat kasih tugas gimana? Cari bacaan idhar, gampang. Cari nun sukun atau tanwinnya, kemudian perhatikan huruf setelahnya. Ajrun ghairu mamnun. Dhammatennya dibaca jelas, ghainnya juga dibaca jelas. Ajrun ghairu, gak boleh dibaca samar-samar. Ajrun ghairu, gak boleh, harus jelas atau terang. Makanya idhar artinya jelas atau terang. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ini pembahasan. Sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya, dan beliau menyilangkan jarinya. Jadi mukmin itu artinya apa? Orang yang beriman kepada Allah. Seorang mukmin satu dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan. Kemudian Rasulullah menyilangkan jarinya. Artinya apa? Sangat dekat sekali ini menyilangkan jari. Sangat dekat sekali. Maksudnya apa sih Ustadz? Seperti bangunan. Tenang saja. Bersama Ustadz ini kita bisa latihan eksperimen. Kita susun dulu spidolnya. Untuk membuktikan maksudnya apa sih mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan.
ini ya. Jadi aduh. Nah, ya, ini bagaikan seperti bangunan. Kalau bangunan asli dia 4 kan, kolom. Tuh lihat tuh. Nah, ini kolom, ini namanya kolom. Kelihatan ya? Kolom ini menopang satu sama lain. Nah, contoh sederhananya begini. Nggak mungkin tiba-tiba kolom itu, ya, nggak mungkin tiba-tiba kolom ini, namanya kan kolom. Nggak mungkin tiba-tiba dia nggak mau menguatkan satu sama lain. Nggak mungkin, karena apa? Memang kodratnya bangunan ini menguatkan satu sama lain. Beratnya si jam waker ini diturunkan kepada Rubik 3x3, beratnya diturunkan, beratnya kedua benda ini diturunkan ke Rubik 5x5, diturunkan benda ke 4x4, diturunkan ke spidol. Spidol ini menyangga bersama-sama, dibagi bebannya, diturunkan di meja lipat ini, diturunkan ke lantai. Jadi mereka saling bekerja sama, menopang, ya kan? Nggak mungkin kok tiba-tiba kolom itu yang besar itu warna biru ya, kolom bangunan itu tiba-tiba nggak mau menopang, tidak mungkin. Itulah gambaran mukmin satu dengan mukmin lainnya yang saling menguatkan, saling, kita ini sesama Islam saling menguatkan, nggak mungkin. Gulung gitu ya. Ya, berbeda kayak kemarin Yahudi dan Nasrani itu sebagaikan apa? Babi dan kera. Dia alih-alih dia saling menguatkan, dia terkenal suka apa? Bertengkar antar sesamanya. Jadi satu ini nggak mau menguatkan Yahudi yang lain. Nah, nggak mau, aku nggak mau temenan sama kamu, kabur ah. Yahudi ini juga nggak mau, akhirnya apa? Bangunannya jatuh, runtuh. Ya, perbedaan kita dengan apa? Kaum yang lainnya, ini keunggulannya kita. Kemudian kita sampai pada pembahasan yang terakhir. Apa pembahasan yang terakhir? Aduh, maaf berserakan ya. Belajar bacaan idhar agar semakin mahir membaca Al-Quran, khususnya surah At-Tin, agar dapat memahami bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk sebaik-baiknya, yang bisa kita gunakan atau yang berfungsi untuk menguatkan mukmin satu dengan mukmin yang lainnya, juga sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi untuk menjaga lingkungan alam. Itu ya, saya kira itu yang bisa Ustaz sampaikan. Kita sikap berdoa dulu. Hayya bina naqra du'aan subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Ustadz Rifat bisa tahu seberapa paham kamu dalam menyimak video ini, nah, ini ada soal, silakan dikerjakan, ditulis di kolom komentar nomor 1 sampai nomor 5 jawabannya apa. Nanti yang akan mengkoreksi adalah Ustadz Rifat secara langsung. Selamat mengerjakan.